Iya, kita tahu bahwa memang fenomena belakangan ini banyak sekali orang tua yang pastinya ingin memberikan yang terbaik buat anaknya, termasuk juga membebani dengan banyaknya les untuk bisa meningkatkan juga kualitas dari anak tersebut untuk bekal di masa depan nanti. Dan kita di sini akan berbincang-bincang dan juga akan melibatkan Anda. Bagi Anda yang ingin tertarik untuk menghubungi kami silahkan di 29546188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan juga 021295461189 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Karena hari ini kita sudah mendatangkan seorang penggiat komunitas dari parenting ataupun juga orang yang sangat peduli terhadap pola asuh anak, Mbak Esti Handayani. Selamat pagi Mbak Esti. Tadi kalau misalnya kita sudah mendengar ada beberapa pernyataan dari anak-anak, ada yang sampai jam 4 harus ada les lagi. Memang sebetulnya seberapa seperti ininya sih di masyarakat kita terutama di kota besar sekarang? Iya, seiring dengan persaingan ya, kota besar itu isinya orang rebutan untuk bisa bertahan hidup. Kemudian orang tua juga mulai mempersiapkan lah ibaratnya anak-anak untuk bisa menghadapi persaingan. Dan kemudian hidup menjadi ajang kompetisi bagi anak-anak. Dan orang tua kemudian maksa anak-anak untuk menjadi yang terbaik. Dengan memberikan les ini itu, seakan-akan sekolah udah nggak cukup lagi, gitu. Sebetulnya penting nggak sih memberikan kursus tambahan? Penting atau tidak sebetulnya menjadi individual sekali. Sepanjang itu menjadi kebutuhannya anak, sebetulnya bisa disebut sebagai penting. Tapi kembali ke konteks tadi persaingan, apakah betul itu kebutuhannya anak? Atau jangan-jangan sebetulnya ambisi orang tua? Kasus konkret yang pernah Anda tangani terkait dengan hal ini? Iya gitu, sekolah jam kayak tadi jam 7 sampai jam setengah 7 bahkan Mbak? Setengah 7, ya. Bayangin bangunnya jam berapa itu. Setengah 7 sampai jam 2. Kemudian di sekolah dia biasa-biasa saja. Kemudian orang tuanya bilang nggak cukup biasa-biasa saja, harus menjadi juara. Tambahlah les matematika, bahasa Indonesia aja sekarang mesti les. Hah? Tadi ada les bahasa Indonesia, saya bingung apa yang mesti dilesin. Matematika, sains, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Betul itu anak-anak perlu sebanyak itu, gitu ya. Apalagi anak-anak pada usia sekolah dasar, yang rasanya bebannya udah mulai agak nggak masuk akal aja gitu. Oke, kalau kita lihat di sekolah itu kan, kalau saya dulu itu ya, memang nilai itu memang menjadi parameter bahwa anak ini akan dinilai pandai atau tidak. Tapi belakangan ini kan juga sudah banyak sekolah-sekolah terutama yang berbasis internasional itu yang sudah tidak mencantumkan angka lagi sebagai parameter anak ini bisa dikatakan pandai atau tidak di sekolah. Sebenarnya kalau menurut Mbak, penilaian seperti apa sih yang baik diberikan sekolah terhadap anak? Kan nanti akan ada kaitannya dari orang tua, apakah dia akan menambah atau tidak pendidikan atau les buat anak? Sebelum sampai situ ya, saya sih pengen menggarisbawahi bahwa sekolah itu sebetulnya kan intinya pendidikan. Berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan itu kan mempengaruhi pola pikir anak-anak. Jadi nilai itu adalah cara termudah kita untuk tahu bagaimana anak berhasil atau tidak. Cara termudah pada saat kita anak-anak pada saat itu ya. Sekarang mungkin caranya sudah berbeda-beda dengan ada istilahnya apa sekarang, kriteria minimum kelulusan atau semacam itulah kayak gitu. Jadi sebetulnya mau cara yang seperti apa itu terserah, bagaimana yang baiknya aja. Cuman sekali lagi sekolah itu angka itu jangan jadi segala-galanya. Kelulusan itu jangan jadi segala-galanya, tapi pendidikannya berhasil atau enggak. Proses. Iya. Kalau misalnya seperti yang kita dengar di ujian nasional, anaknya sakit pada saat ujian nasional, kemudian tidak lulus, apakah pendidikannya berarti gagal? Belum tentu. Nah ini ada penelpon dari Ibu Lis yang ada di Depok. Selamat pagi Ibu Lis. Pagi. Silakan pagi, Ibu. Iya, saya cuma mau ngasih ini aja. Sebenarnya gini loh Mbak. Sebenarnya yang saya lihat, saya kebetulan punya anak 2 ya, laki-laki, yang 1 SMP, yang 1 kelas 2 SD. Kalau yang saya lihat, ini pola ajar di sekolah juga yang kurang tepat. Dalam artian gini loh Bu, kadang anak sekolah, guru kayak gak kita dulu. Kalau dulu kan kita diterangkan, ini loh nak, ini. Jadi di sekolah, di rumah sudah tinggal ini. Ini enggak, jadi anak dikasih soal, blek, sesuai contohnya, jadi nggak berusaha berkembang. Saya tanya, di sekolah diajar nggak? Guru nerangin nggak? Enggak, kadang-kadang.
gitu ya. Terus yang kedua, nilai menjadi patokan. Gitu. Kadang gini, kamu nilai sekian begini nggak akan lulus, karena nilai segini nggak akan naik. Terus kadang orang tua juga ya memang sih sekarang siapa sih yang nggak pengen anaknya jadi orang. Tapi kadang orang tua juga kurang tepat. Di sisi lain yaitu mereka lesin di sana sini, jadi anaknya budek sendiri otak. Gitu. Jadi menurut saya ya itu aja, terlalu banyak beban dan terlalu dijejeli oleh kurikulum yang tidak tepat. Oke, baik. Terima kasih Terima banyak kasih. Ibu Lis. Iya. Tanggapannya mengenai ini dari orang tua itu suaranya, Mbak Esti. Iya, suara saya gitu dari suara orang tua. Saya kembali lagi, beban atau tidak itu individual sekali. Buat anak itu kalau sepakat, buat anak fun-fun aja, mestinya nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu adalah kemauannya orang tua, mendisregard kelelahannya anak, batas kemampuan anak, itu pasti menjadi beban untuk anak. Sebetulnya apa yang harus dipertimbangkan orang tua sebelum memilih kursus untuk anak? Apa saja faktornya? Saya bicara sebagai orang tua. Ya. Pertama adalah anaknya dulu. Oke. Jadi kalau menurut saya sekolahnya tidak bisa memenuhi kebutuhannya dia, saya harus review sekolahnya. Betul nggak? Apakah sistem yang saya harapkan bisa tepat untuk anak saya bisa diberikan oleh si sekolah ini? Jadi bukan semata-mata langsung hajar pakai les. Jadi saya review dulu. Jangan-jangan nggak cocok. Jangan-jangan anak saya bukan tipe yang duduk manis, sehingga pola duduk manis di sekolah nggak cocok untuk anak saya. Itu satu. Itu satu. Kedua, bisa jadi anaknya memang pengen. Anak saya ini kelas 2 SD. Dia bilang, Bu, teman-temanku sekolah semua, les semua, aku juga pengen les. Sosial aja buat dia. Jadi buat dia les itu fun. Karena apalagi kalau orang tuanya nggak mau bani, kamu harus setelah les harus jadi juara. Ya nggak apa-apa juga kali dia les gitu. Buat dia kebutuhan sosial, dia bisa cerita sama teman-temannya, aku juga les. Gitu. Yang menjadi permasalahan Mbak Esti dan juga Mar, ini biaya sekolah ini kan nggak murah. Jadi pada saat mereview dan ternyata merasa kayaknya kurang tepat, ragu juga orang tuanya untuk beralih ke sekolah yang lain. Akhirnya anaknya terus aja udah dibebani deh, karena tidak mau mengakui kesalahan di waktu yang sebelumnya. Betul. Jadi pertanyaannya berikutnya adalah, lebih sayang mana? Duit apa anak? Ya, berat tuh Adrian. Berat ya. Saya pikirkan. Oke, jadi saya masih berkaitan dengan les. Kalau sekarang saya sebagai orang tua gitu, saran dari Mbak Esti, les-les yang seperti apa sih yang sebaiknya ini saya berikan buat anak kita? Tanya anaknya pengen bisa apa? Kalau saya gitu, anak saya pengen bisa apa? Kamu pengen bisa apa? Ibu, aku pengen jadi penulis komik. Oke. Ya belajar gambar, belajar nulis. Ibu, aku pengen jadi ahli robot. Ya belajar sains. Nggak harus les ya, karena itu bisa diperoleh di sekolah. Tapi kalau memang harus les, kembali kesepakatan sama anak. Kebutuhan setiap anak pasti berbeda. Oke, ada satu penelpon lagi dari Syahrul di Jakarta. Selamat pagi Syahrul. Halo, selamat pagi. Ya, silakan. Iya, ada dua hal sih sebenarnya yang pengen saya sampaikan. Yang pertama adalah, sepertinya tuh ada perbedaan ya, ekspektasi kepada anak antara orang tua, sekolah, bahkan perusahaan gitu. Perusahaan? Jadi, Perusahaan. ya mungkin yang nantinya akan istilahnya meng-hire mereka gitu ya. Okay. Jadi masih ada gap nih, misalnya orang tua ekspektasinya anaknya mau jadi apa sih? Mau hafal pelajaran kah? Mau mampu menerapkan pelajarannya kah? Atau mampu apa gitu? Nah, hasil akhir ini yang harusnya nanti bisa menentukan proses belajarnya seperti apa gitu. Kalau memang pemerintah, kalau sekarang sih pendidikannya sepertinya cuma pengen ya udah anak-anaknya hafal pelajaran ini, hafal rumus fisika, hafal apa gitu. Sedangkan perusahaan nggak butuh itu, butuhnya dari mereka mampu nggak mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari. Orang tua ekspektasinya juga masih berbeda. Saya setuju dengan Mbak siapa tadi? Mbak Esti. Ya, Mbak Esti bahwa betul gitu. Jadi hasil orang tuanya harus memilih sekolahnya itu cocok nggak dengan ekspektasinya dia. Kalau saya pengen anak saya bisa praktek, ya saya cari sekolah yang banyak sekali prakteknya, yang banyak sekali
mampu memfasilitasi apa yang dia inginkan. Itu yang pertama. Jadi hasil akhirnya kita pengennya seperti apa sih anak ini gitu. Yang kedua adalah saya dulu sempat belajar psikologi gitu ya, dan rasanya harus ada campur tangan sedikit psikologi, ilmu psikologi di situ dalam penyusunan kebijakan pendidikan gitu, karena ya kita yang belajar perkembangannya seperti apa, anak pada umur segini tuh kemampuannya apa yang bisa dikembangkan, seperti itu aja sih. Baik, Gitu, terima Mbak. kasih banyak Sahrul Iya, atas informasinya. Wow, very knowledgeable. Nah, tadi kan kita masih membahas mengenai hal ini. Nah, kira-kira adakah tanda-tanda ketika anak itu sudah terlalu lelah kursus? Jadi orang tua yang mungkin sekarang memberikan kursus begitu banyak itu bisa tahu, oh kayaknya anakku udah kelelahan nih. Tanda paling gampang, tapi ini juga susah. Kalau buat anak saya tanda paling gampang adalah dia terlihat sangat ngantuk. Artinya dia kayak semacam bejana ya. Semua orang ada, ini jam sekolah, ini jam istirahat, ini jam main, ini jam les. Ketika ini sudah penuh, harus dipaksain harus ada les, yang dikurangi normalnya adalah jam bermain, jam istirahat dikurangi. Gitu kan. Kompensasinya, karena sebenarnya 24 jamnya udah nggak terpenuhi lagi gitu kan. Akhirnya anak-anak kurang jam tidur. Normalnya biasanya begitu, sehingga bangun pagi itu masih dengan loyo. Kemudian temperamental. Ya kalau dia udah terbebani, dia udah nggak tahu mesti gimana lagi, ngamuk lah. Itu satu-satunya cara yang anak paling bisa kuasai, dengan cara ngamuk, komplain ke orang tuanya. Mungkinkah juga Mbak Esti dengan banyaknya les-les yang diberikan oleh orang tua, ini adalah karena faktor kesibukan orang tua, termasuk juga mungkin akibat kemacetan, sehingga orang tua itu baru bisa malam sampai di rumah, ketimbang anaknya ini mungkin hanya ditinggali oleh katakanlah mungkin perawat atau asisten rumah tangga, lebih baik dia ditempatkan di tempat-tempat les sampai sore atau bahkan sampai malam, dan kemudian dia bisa langsung ketemu sama orang tuanya saja. Suka menjadi alasan itu juga dari teman-teman orang tua anak saya. Ya kembali lagi itu ke kebutuhannya orang tua, berarti ya sebenarnya yang harus itu bukan butuhnya anak berarti kan. Butuhnya orang tua. Tapi orang tua kan juga membutuhkan rasa aman, rasa secure pada saat meninggalkan anaknya, karena dia juga sebagai penopang keluarga kan, tetap harus bekerja. Gimana tuh Mbak Esti? Apakah bisa dipastikan di tempat les itu aman untuk anak? Itu kan kembali lagi, rasa aman itu harus kita bangun di mana saja anak berada, betul kan? Jadi di rumah, mau di sekolah, mau di tempat les itu. Jadi itu sebetulnya excuse buat saya sih. Oke, ada penelpon dari Timi di Bandung. Selamat pagi Timi. Halo. Hai, silakan. Gini Bu, saya Ibu Tini ya dari Bandung. Saya waktu anak kelas saya kelas 3 tuh ya. Anak saya tuh pelajarannya ada PPKN tentang bagaimana pemerintahan gubernur memimpin siapa. Saya merasa anak saya itu belum kelas seusia itu belum pantas mengenai pemerintahan. Paling secara logika anak-anak itu yang penting itu etika, budi pekerti, ya matematik memang harus utama. Tapi masalah pemerintahan mah terlalu jauh rasanya kelas 3. Banyak bukunya sampai berat di punggung. Kemudian saya lihat Pak Ud ya Bu ya. Pak Ud itu kadang-kadang anak yang kecil udah belajar manasik. Bolehlah kalau dia untuk happy ya, untuk bercanda-canda. Ya. Tapi kalau orang yang nggak punya uang, manasik berapa ongkosnya? Sementara sekaya apapun yang naik haji paling SMA. Nggak mungkin anak seusia Pak Ud biar mau naik haji. Ya itu kadang-kadang orang yang guru memberikan pelajaran hanya untuk dapat uang. Nah itu kadang-kadang. Jadi banyak pelajaran yang ini pelajaran SD itu udah nggak pantas, belum saatnya. Kalau sejarah boleh dia mengenal. Tapi kalau pemerintahan sedetail itu, kepala desa mau kepala siapa, gubernur, dibagi udah aja repot sekali kata saya. Aduh ini PKN mah belum masanya, nanti aja kalau udah dijurus-juruskan seperti IPS barulah. Kalau SD mah nggak penting kata saya mah. Yang penting budi pekerti, etika itu. Iya, terima kasih Utini. Ini tampaknya semakin menguak problema-problema yang ada di dunia pendidikan Indonesia. Memang selama ini sudah dibahas, cuma akhirnya keluar semua di sini gitu ya. Di sini. Lalu kalau misalnya kita bicara mengenai pendidikan kursus, apa yang orang tua harus pertimbangkan sebelum memilih kursus-kursusnya? Seperti tadi gitu kan,
gimana? Kok nggak konteks gitu? Anak saya kelas 3 SD udah bicara mengenai pemerintahan yang nggak konteks sama kemampuan otaknya dia begitu. Yakin nggak konteks? Nggak konteks ya? Emang nggak ya? anak-anak nggak pengen tahu siapa itu Jokowi? Oh ya udah. Artinya masalah konteks sih itu bagaimana kita memandangnya aja. Itu kan Jokowi itu siapa, gubernur itu apa? Nah, itu bisa aja kita aja sih sebenarnya bagaimana membuat si perjalanan rumit dan ajaib ini menjadi sebuah sesuatu yang bisa dia terima gitu. Kalau memilih kursus apa yang harus orang tua perhatikan kalau begitu? Balik lagi ke yang tadi. Orang tua. Pertama anaknya mau. Tapi tempat kursusnya misalnya harus kayak gurunya apanya gitu misalnya. Kalau saya pasti milihnya satu yang bisa komunikasi sama anak, ya kan? Artinya mau kurikulum, mau mata pelajaran di kursusnya sekalipun, kalau cara menyampaikannya itu memang sesuai dengan umurnya, mestinya buat anak juga nggak beban, gitu kan? Iya. Tapi kalau misalnya mau sekolah standar internasional bayarnya puluhan juta sekalipun, kalau cara penyampaiannya nggak pas, anaknya juga pusing kayaknya. Kayak tadi PPKN itu juga isinya kalau teoritis presiden membawahi sekian menteri gitu, dia bingung apaan sih gitu. Gitu. Oke, kalau Mbak Esti sendiri selama ini mengambil referensi atau sumber-sumber kajian itu dari mana aja sih? Saya sih, jadi gini, kita di parenting isinya kan cuma saya sama Mona. Jadi kita punya psikolog yang biasanya dampingin kita, namanya Pak Togi Aprilianto. Tapi sebelum itu pun kita banyak ikut seminar-seminar pendidikan anak ya, parenting begitu. Yang kalau boleh saya garis bawahi semuanya, intinya sebenarnya sama kok. Apa? Bagaimana orang tua belajar mengenal anaknya. Bagaimana orang tua belajar mengenal anaknya, itu adalah menjadi tagline kita hari ini. Kalau misalnya mau memberikan kursus, mau memberikan apa, pokoknya anaknya diajak ngomong dulu, baru nanti dikasih programnya. Bukan ego orang tuanya. Yes. Ya, Mas? Terima kasih banyak Mbak Esti. Oke, Terima kasih. Baik.